Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat malam, selamat datang di acara Mimbar Hasil bersama Al-Bagir Isa Al-Kaf, ada Neja kameramen dan juga Kang Yusuf Subangkit dan juga Mas Fajar di meja operator. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Masya Allah, ulama Betawi. Masya Allah, ini gurunya orang-orang Betawi nih, Buya Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidu'aikum ya habibi. Jauh perjalanan dari mana tuh, Mercy ya? Keramat Lontar. Keramat Lontar. Iya. Masya Allah. Sampai sini Bu ya. Alhamdulillah. Kurang lebih 1 jam lah. Di tengah-tengah macet Jakarta, alhamdulillah Bu ya masih sempat ke sini. Amin, amin, amin. Ya Allah. Mau ketemu orang soleh. Orang solehnya ini. Begitu ya. Kita belajar soleh. Belajar soleh Bu ya. Masya Allah. Saya pertama kali ketemu Bu ya tuh di Novotel. Novotel ya. Novotel Soleh, alhamdulillah. Haul Solo Habib Anis. Di Haul Soleh ya. Masya Betul. Allah. Bu ya hadir juga Haul Soleh ya. Alhamdulillah. Bu ya emang rutin Haul Soleh di situ. Kalau pas waktu senggang hadir insyaallah. Masya Allah. Buya dulu, afwan, Buya di umur udah berapa Buya? Alhamdulillah baru 35. Dibalik. 53 ya? 53. Masya Allah. Masya Allah ngikutin Buya nih, Masya Allah dakwahnya kemana-mana, Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Buya dulu di Keramat Lontar tuh ada majelis ya di situ? Ya ada, meneruskan daripada Allah yarham orang tua. Ya, jadi itu rumah merangkap majlis taklim. Orang tua cerita dari tahun 40. Dari tahun 40 sampai orang tua wafat, kita putra-putrinya melanjutkan, Bib. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini majelis taklim Al-Islam ya? Betul sekali. Majelis taklim Al-Islam Buya Abdul Majid, Masya Allah. Orang tua siapa Buya? Almarhum Kiai Haji Umar Ismail, Umi almarhumah Ustazah Hajah Fauzia. Masya Allah. Ini orang yang sama yang menjadi nama jalan. Umar Ismail beda ya? Beda. Beda ya, Masya Allah. Ya, kebetulan dinisbahkan sama kakek sama jedi kepada Habib Umar bin Hud Alatos. Oh, Aji. Jadi kalau boleh kisah sedikit, Bib. Jedi ini Haji Ismail akrab dengan Habib Umar bin Hud Alatos. Beberapa kali nikah tidak dapat anak. Ketika nikah zuat dengan Jeddati dapat anak. Pertama laki-laki, Farhan kan. Dikasih nama lah Habib Umar. Jadilah Umar. Itu. Masya Allah. Jadi bisa mentasyabuh sama ulama. Betul. Kayak beliau ya. Amin. Alhamdulillah amin. juga seperti beliau juga menjadi ulama juga ya, Masya Allah. Amin. Amin. Punya anak kayak Buya di Masya Allah. Amin. Masya Allah. Amin. Buya pertama kali ngajar itu di umur berapa Buya? Ya, sebenarnya Al-Fakirin dulu kerja, Bib. Dari mulai sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, setelah itu kerja. Cuman dibiasakan kita anak-anak almarhum ini setiap ba'da sholat subuh ini wajib ngaji. Biasakan belajar bahasa Arab, nahwu shorof. Sebelum kita mandi untuk berangkat pagi-pagi ke sekolah. Dan sama almarhum itu dibiasakan sehari-hari pakai bahasa Arab. Biar terbiasa. Ya, nah, karena memang basicnya dididik begitu sama orang tua, kita kerja, begitu kerja, orang tua meninggal, Al-Fakir resign, berhenti, yaudah kita buka kecil-kecilan. Gitu. Sebenarnya yang lebih fokus itu kakak Al-Fakir, Kiai Haji Muhammad Zaki LC, gitu. Buya tadinya kerja, kemudian terjun di dakwah sekarang. Dakwah. So, awal mula yang bikin Buya itu tergerak masuk ke dunia dakwah itu kenapa Bu? Tolong luruskan kalau salah. Kan ada kabar hadis Nabi, khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat manusia yang lain. Berangkat dari situ ngelihat teman-teman, kasihan Bib. Jauh dari agama, tarikus sholah, syaribul khamar. Kita bukannya mendapat mereka, kita tarik. Tarik, kalau kata istilah anak-anak, nongkrong bareng.
Ayo gabung yuk. Ngobrol-ngobrol, sharing, yuk ke rumah. Belum gak majelis, Bib. Belum. 5 orang ngobrol sambil ngerokok, ngopi, segala macam, sharing, curhat. Setelah beberapa bulan, ini kalau begini terus, nggak enak. Jadi gimana? Kita baca ratib. Kan belum bisa, aneh ajarin. Baca ratib, Bib. Selesai baca ratib, lanjut lagi kita ngerokok, ngopi, ngobrol. Ya sambil ajarin sholat segala macam. Lama-lama sekian lama, ana ingat pesan waktu saat majlis di majlisnya Maulana Syafi'i Azami, kalau kita hanya zikir aja, nggak buka pelajaran, ilmu kita nggak nambah. Nah, Al-Fakir bilang sama mereka, kita baca kitab yuk. Kan belum bisa, kata, ana ajarin. Jadi itulah awal baca ratib, baca kitab sampai sekarang, Bib. Ajib, masya Allah, masya Allah. Tadi tuh ada kata-kata ratib, barangkali bisa dikenalkan ke ikhwan akhwat. Ratib itu apa sih, Bu? Ratib itu asal kata dari bahasa Arab, artinya susunan. Susunan. Ya, rataba yuratibu ratiban. Nah, ada ratib Al-Haddad yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada ratib Al-Attas yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Susunan isinya susunan apa, Bu? Semuanya itu ayat-ayat Quran, zikir-zikir yang memang maktur. Sehari-hari dibaca oleh Rasulullah, diamalkan Rasulullah. Diajarkan pada mereka. Namanya anak-anak jalanan tidak jauh dari agama. Ya kita pahamlah yang di lapangan hidup keras. Padahal di Islam, kasihan. Akhirnya mereka memakai yang ilmu yang macam-macam. Saya bilang jangan. Antum udah dosa, tambah lagi kemusyrikan. Double. Jadi gimana? Istilah kami ini ganti baju. Anak kasih. Tinggalkan yang hitam, ganti yang putih. Ajarin ratib. Alhamdulillah tadus bin ni'mah. Sekarang ini sudah mereka lancar baca ratib. Masya Allah. Iya. Tinggalkan yang hitam, saya bawa pakai baju hitam. Bisa aja Habib kita nih. Fadilahnya kalau baca ratib apa, Bu? Apa keistimewaan baca ratib ini? Banyak istimewanya ya. Di antaranya Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala bikin daripada kedepannya cerah, tenang. Kenapa? Allah Ta'ala sendiri yang afirmankan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dengan zikir itu menenangkan hati. Nah di sini pun kita tanamkan pada mereka, kalau kita ngeliat acara TV Bib penuh dengan kedustaan, kebohongan, karena Al-Fakir melihat UUD ujung-ujungnya duit. Seperti dia katakan, zikir mendatangkan benda gaib. Keris, segala macam. Saya bilang, bohong. Enggak, itu kenyataan. Bohong, saya bilang. Anda ingin melawan firman Allah Ta'ala. Orang zikir itu menenangkan hati. Bukan mendatangkan benda gaib. Sampai Al-Fakir katakan, kalau memang itu benar, niscaya Al-Fakir nggak mau buka majelis. Zikir aja. Bener ya, Bib? Betul. Itu bohong, itu bohong. Jangan percaya itu. Maka mereka mantap. Mereka mantap, Bib. Gitu. Insya Allah gitu ya, untuk melunakkan hati ya, melembutkan hati ya. Iya. Karena yang kita hadapi ini memang dunia, apalagi sekarang, kalau dulu masih TV godaannya, Bu ya. Sekarang mendekat lagi ke handphone. Semua kita pegang handphone. Dulu orang nonton TV 2 jam sehari aja masalah, sekarang orang megang handphone. Wah, hampir dari bangun sampai tidur lagi, dan itu betul. Pasti akan mempengaruhi hati kita ya. Benar. Akan mempengaruhi gimana hati kita, pasti melihat sesuatu yang sifatnya bohong. Ada istilah gini, Bib. Apa tuh? Konon Dajjal itu matanya 2. Cuma picek 1. Kan Rasulullah bilang kan Dajjal itu salah satu matanya keluar seperti biji anggur. Betul. Berarti yang berfungsi 1. Handphone 1. saya 1 kan. Coba kita lihat.
Wah, iya satu nih di depan. Satu kan. Nah. Jajan ini Dajjal nih. Iya, Dajjal gepeng. Dajjal gepeng, Bib. Aduh. Iya betul juga ya. Iya. Cuman mereka nggak sadar. Bener ya. Bener ya kalau orang sering main handphone, kemana-mana main handphone, hatinya bisa keras. Iya, pengaruh. Pengaruh sekali. Kenapa bisa begitu Kiai? Menurut Buya maksudnya saya Kiai Buya. Iya. Kenapa bisa begitu Buya menurut Buya? Iya, ada seorang ulama ditanya bagaimana kondisi para sahabat. Iya. Ulama tadi menjawab, ya sebagaimana masa kalian sekarang. Maksudnya kalau orang sekarang tidak lepas daripada handphone, dulu sahabat nggak pernah lepas dari Al-Quran. Aji. Gitu. Gitu aja ya pokoknya. Iya. Ya Allah, sekarang nih, ya Allah. Kebalikan sekarang kita sama Al-Quran jauh banget kayaknya. Al-Quran berdebu, kita biarin di atas meja ya, di atas lemari. Iya. Kita ingatkan pada jamaah yang hadir majlis Al-Fakir ini, perkataan Sayyidina Utsman. Lau tahurat qulubuna ba'syabiat fi tilawatil Quran. Artinya? Jikalau hati kita bersih, niscaya kita tidak akan puas baca Al-Quran. Gitu ya. Kenapa kita malas? Ya itulah, hati kita kotor. Hatinya kotor ya. Kotor. Ada pengaruhnya, Boy. Antara kita hati lagi maksiat gitu dengan membaca Al-Quran. Kan baca ya baca aja, Boy. Iya. Ada satu kisah mungkin yang antum sudah dengar. Satu anak murid diperintahkan oleh gurunya, Fulan isi bak. Siap Tuan Guru. Dengan apa? Keranjang. Bengong. Tapi karena gurunya yang menyuruh, sami'na wa ta'na. Dia isi. Lama-lama penuh nggak, Bib? Penuh. Pakai keranjang, Bib. Pakai keranjang bolong maksudnya? Iya, keranjang. Kagak penuh. Nggak penuh. Dia bilang, Tuan Guru, percuma. Percuma gimana? Nggak bakalan penuh. Yang bilang percuma siapa? Saya. Nggak ada yang percuma. Kok nggak ada yang percuma? Lihat keranjang. Awal kamu ambil, kotor. Sekarang bersih. Maksudnya apa? Sekotor hati orang, kalau dia paksakan baca Quran, insya Allah bersih. Oh begitu. Ya. Paksain aja, terus paksa. Untungnya kalau hati kita bersih apa, Bu ya? Iya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala ngeliat hati seseorang. Jadi tempat jatuhnya pandangan pandangan Allah Ta'ala pada manusia di hati, bukan di rupa. Jadi karena emang hati ini tempat penglihatan Allah, maka wajib kita untuk membersihkannya biar dia kelihatan bagus di hadapan Allah. Betul sekali ya Habibi. Ibarat kalau barangkali ibu-ibu kita atau istri-istri antum-antum sekalian, kalau perempuan-perempuan mau kondangan dia pipinya didempul, kemudian bibirnya dilipis. Performan, alisnya ditebelin. Karena yang dilihat sama orang lain kan emang muka. Nah, ini kita dilihat sama Allah itu hati. Maka hati kita harus dibersihkan dengan Al-Quran tadi, Bu ya. Betul sekali. Masya Allah. Makanya membersihkan hati dengan Al-Quran itu penting. Penting banget, Masya Allah. Buya berarti dari awal dulu terjun di bidang dakwah sampai sekarang sudah berapa tahun, Bu ya? Kita mulai belajar buka dan sekarang pun masih belajar juga, Bib. Baru sih dari tahun 99 sampai sekarang. Ajib itu bukan baru. Udah 23 tahun. Insya Allah. Baru 23 tahun ya. 23 tahun. Doain, Bib, biar istiqomah. Amin. Doain terus sampai amin. Akhir mudah-mudahan istiqomah. Amin. Buya dari 23 tahun itu apa tantangan terberat Buya dalam mengajar? Apakah memiliki murid seperti Mas Awang ini? Apa tantangan terberat? Bermacam-macam suka duka. Ya. Saya teringat kepada perkataan almarhum orang tua, di mana didapat dari orang tuanya yaitu kakek. Karena orang tua Al-Fakir ini orang Betawi, mohon maaf jadi pakai bahasa Betawi. Kakek pernah bicara, lagu lo jangan kayak bor. Paham nggak, Bib? Gaya kamu jangan kayak bor. Iya. Kenapa tuh bor? Bor bagaimana jalannya, Bib? Nggak jalan, bor kan digendong. Iya, enggak. Bor kalau berfungsi. Bekerja yang mana? Lurus kan? Lurus, betul. Ya lurus.
Tapi hakikatnya dia merusak. Ada orang kelihatannya benar, Bib. Zahirnya benar. Lurus pada. Lurus. Merusak nih orang. Itu kita dakwah jangan ketipu, Bib. Jadi kapsulnya aja benar. Merusak ini orang. Jadi kita tanamkan pada jamaah jangan sampai tertipu zaman sekarang. Kita lihat bagaimana sirah Nabi dakwah itu ya bukannya disambut malah disambit, Bib. Ya. Betul. Orang tua cerita awal buka majelis, mohon maaf, handle pintu bukan pintu. Itu ditempelin kotoran manusia. Allah. Manusia. Dulu di Keramat Lontar. Keramat Lontar. Dan majlis kita mungkin kalau dibuka di YouTube pernah. Majlis kita dikepung. Mungkin Bapak Wangkini tahu. Sampai tempur bacok-bacokan, Bib. Gara-gara apa? Berhadapan dengan maksiat. Kita bukannya galak, tegas, Bib. Iya. Ada sebuah kelompok, dia bikin panggung musik, nggak pernah bikin panggung musik di depan rumah. Saat itu kakak sedang pengajian kaum ibu, kita diingatkan ini pengajian, tolong hormati. Dibilang pengajian kecil, kita besar. Saya orang Jakarta, orang tua saya lahir di situ, saya lahir di situ. Saya bilang saya anggap dia ngejual. Bukan dibeli lagi, kita borong. Dia jual, kita borong. Kita borong gitu kan. Akhirnya? Ya, akhirnya sekali dua kali kita utus orang mengingatkan masih cuek. Nah puncaknya itu ketika jam 11 malam, mohon maaf, di atas panggung dua bidu wanita nyanyi, dibuka jaketnya cuma pakai bra doang, diadu dada. Ini udah kurang ajar. Nggak menang. Udah kita sikat, tempur, Bib. Ya, Masya Allah. Itu dari berbagai macam pengalaman. Tapi alhamdulillah tadus bin nikmah semenjak itu mereka pada mikir kalau Mbak bikin panggung maksiat. Kalau di kampung jauh-jauh terserah deh saya bilang. Ini pengajian. Di depan rumah, Ki. Ya Allah, Masya Allah. Bikin dangdut orang lagi pengajian. Iya. Ya Allah. Itulah kita dakwah kan. Dakwah yang paling mudah ya dakwah bil lisan. Ya. Yang berat itu kan bilhal. Bilhal ya. Maksudnya dakwah bilhal itu apa, Ki? Bener-bener kalau ngerti maksiatan bubarin. Bubarin ya. Iya. Iya, kita kadang-kadang takut tidak disukai orang lain. Takut nggak takut sama reaksi orang lain. Padahal itu kewajiban kita untuk melawan kemaksiatan. Manusiawi, Bib. Cuman kita berusaha apa yang Rasulullah contohkan sebagaimana Datu Antum, nggak peduli biar satu penduduk dunia, penduduk langit benci kita tapi jangan sampai Allah Ta'ala yang benci. Percuma, Bib, satu dunia, satu langit cinta sama kita, tapi Allah Ta'ala benci, percuma, Bib. Ya Allah, iya benar. Itu. Benar. Jadi ada resiko. Mungkin Pak Wangki tahu bagaimana saat kemarin 2 kali mobil kita ini bannya di black, Bib. Di black, bukan dibocorin lagi? Di black, Bib. Karena targetnya kan kalau dia jalan memuai pecah. Jadi kecelakaan karena bannya keblek. Ban black. Ditabrak, dilongok, ya, macam-macam itu. Allah, cobaannya. Dikarakan Masya Allah, 20 tahun, 23 tahun. Berdakwah pasti ada begitu-begituannya ya. Macam-macam. Ya Allah. Tapi nggak pernah ada luka apa segala macam, Bu ya? Alhamdulillah tadus bin nikmah itu radiasi efek daripada baca ratib. Allah lindungin ya. Lindungi. Kan kita belajar dari orang tua, dari guru-guru, kita ambil, kita tafakur, Bib. Kita sering. Seperti apa? Kan diajarkan sholat subuh jamaah. Fi dhimmatillah. Dalam lindungan Allah. Kita bilang, Anda mau bela agama Allah, jangan lupa sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Aman. Kalau seorang pemimpin dalam lindungan, umpama di Indonesia, lindungan pas pampres, merasa aman.
Betul. Apalagi lindungan Allah, Bib. Bener juga ya. Iya. Ini orang banyak yang mikir mungkin Bu ya, apa namanya? Kenapa kok baca ratib dapat lindungan, baca ratib dapat lindungan? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Tanpa dia sadar ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Naam. Ingatlah aku akan mengingat kamu. Nah, Insya Allah. Kita kalau diingat presiden, diingat jenderal aja ngerasa aman ya. Iya. Tapi ini diingat Allah Subhanahu wa taala pasti perlindungannya jauh lebih lagi ya. Mudah-mudahan dengan begini, Bib, pemirsa ini jadi tambah semangat baca ratib, Bib. Insya Allah. Ntar Iya. hasil kayak belum pernah muter ratib ya. Insya Allah kita putar ratib ya. Insya Iya, Allah. al-haddad al-atos. Ratib alatas. Ada yang nanya, Bib, saya bacanya maksurat. Gimana Ustaz? Saya bilang sama. Sama isinya sih sama ya. Sama. Cuma mereka nggak paham, Bib. Cuman yang membedakan kalau ratib itu ada rasa terima kasih kita kepada ulama-ulama yang menyusunnya, yang bikinnya, Bib. Kita kirim hadiah Fatihah. Kalau maksurat, asal kata maksur itu nggak ada. Pada dasar isinya sama. Sama isinya sama. Gitu. Cuma kalau ratib itu ada Fatihahnya buat siapa. Betul. Buat siapa, Bentuk terima kasihnya, Bib. Iya benar-benar. Masya Allah. Ih mantap. Itu ya. Ikhwan-akhwat boleh dikenal selain mungkin rutinitas kita semua baca al-maksurat, ada baiknya kita juga kenal sama ratib al-haddad, atau wirdul latif ya. Itu wirdul latif kecil singkat gitu ya. Betul. Pagi ya, Masya Allah. Katanya barang siapa yang membaca wirdul latif rutin, Allah akan memberikan ilmu kepada dia, ilmu yang barangkali tidak diajarkan oleh orang-orang yang tidak membaca wirdul latif. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Ikhwan-akhwat, kita akan kembali insya Allah setelah jeda berikut ini. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di Mimbar Hasil bersama Al-Fagir Isalkaf, ada Kang Neja kameramen, juga Fajar di meja operator bersama Yusuf Subangkit. Masih bersama Buya Abdul Majid bersama kita, Masya Allah di sini. Sehat Masya Allah. Tadi 20 menit kita dapat ilmu banyak sekali dari Buya, Masya Allah. Buya, Kak, di rutinitas Buya itu di kajian yang mingguan itu baca apa Buya di situ? Ya, saat ini untuk yang perempuannya kita sedang membaca kitab Melayu, Bib. Belum berani yang kitab kuning gitu. Kita baca kitab Bidayatul Mubtadi, ya. Untuk yang laki-lakinya baca kitab Zahrul Basim fi Atwar Abil Qasim. Ajib. Kitab Melayu itu maksudnya begini, Mbak? Dia tulisan Arab, bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Oh, iya, yang dulu Pagon Melayu. Yang Pagon apa? Pagon Melayu. Pagon Melayu ya. Ya. Dulu kita sering. Terus sekarang udah nggak ada lagi yang baca itu. Pagon Melayu. Iya. Kenapa ya ulama dulu tuh menulis bahasa Indonesia padahal tapi pakai bahasa Arab? Kenapa Bu ya, menurut gue? Konon kabarnya itu untuk antisipasi daripada Belanda. Oh. Jadi bagaimana ulama berdakwah kalau pakai bahasa biasa Latin, Belanda tahu, penjajah tahu. Penjajah Belanda kan nggak ngerti bahasa Arab. Ditulis dalam bahasa Arab, tapi sebenarnya tulisannya Arab, bahasanya Melayu. Isinya Indonesia. Indonesia. Kalau di Jawa Barat tulisan Arab, bahasa Sunda. Di Jawa pakai bahasa Jawa.
Iya iya. Oh iya benar juga ya. Iya. Dulu kita zaman pesantren Bu ya, kalau misalnya di kampus atau di kuliah atau di sekolah umum, kita nyatetnya pakai bahasa Arab biar kagak dicontek. Ajib, cakep, Biar kagak dicontek cakep. tuh. Oh iya itu juga biar nggak ketahuan Belanda ya. Bukan Belanda. Ajib, Orang kabarnya begitu. Dan sampai sini kalau kita main ke Riau, Jambi, itu nama jalannya tulisan Arab Melayu. Oh. Arab Melayu. Seperti jalan Jim Alif Lam Nun. Jalan. Jim Alif Lam Nun ya. Masya Allah. Tapi kenapa nggak bahasa Arab sekalian ya Bu ya? Kan tidak semua orang Islam di Indonesia ini paham ya. Iya. Jadi membantu. Itulah ulama berdakwah bagaimana dakwah ini sampai kepada mereka yang tingkat terendah. Mereka luar biasa. Sebenarnya umat saat ini udah enak Bib. Ibarat makanan tinggal makan. Iya. Dan nikmat itu. Mau belajar apa aja gampang ya. Gampang. Mau belajar agama dengerin rahasia. Iya benar. Luar biasa Rasil dakwahnya luar biasa. Masya Allah. Iya. Tapi padahal penting ya bahasa Arab, kita sebagai umat muslim tuh belajar bahasa Arab Bu ya. Sangat-sangat penting. Dan Ana pun sampai sekarang tetap belajar karena Ana masih bodoh nih bahasa Arab nih. Masih belajar itu. Masya Allah. Pentingnya kenapa Bu ya menurut Bu ya? Bagaimana kita bisa memahami Islam, mengetahui isi Al-Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab? Iya iya betul. Ya, kan sudah ada terjemah. Kalau masalah baca terjemah, anak TK pun bisa. Iya, ntar kita ditipu sama itu ya, orang yang... Anda pernah buktikan ketika lulus SMA, Anda hadir, Anda aktif rohis pada saat itu, rohani Islam. Si pengisi materi membawa ayat, Faqala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Nabi Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang bersama Nabi itu singa terhadap orang kafir. Anda protes, Ustaz, antum salah. Kalau bilsin dengan sin asadun singa. Ini asyidda bilsin. Itu khawatirnya begitu. Kasihan saya. Iya, dia nerjemahin salah, akhirnya salah arti ya. Salah jauh meleset ya. Ya Allah, benar juga ya. Ya Allah. Makanya anak nggak berani tuh buat gitu, nggak berani. Mendingan kalau kata orang tua anak kita ajarkan yang sehari-hari. Iya. Hari-hari muamalah lah. Seperti bagaimana wudhu, sholat, puasa, kita ajarin. Dari 20 tahun Buya berdakwah, menurut Buya saat ini sekarang apa yang perlu diajarkan ke umat ini sebagai pendai? Iya. Saat ini yang perlu diajarkan, dikuatkan adalah akidah. Akidah. Ini kepercayaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul sih. Betul. Ini pondasi yang sangat-sangat penting sekali, Bib. Contoh sederhana, Bib. Terutama kaum ibu. Rajin sholat, Bib. Rajin ngaji. Bahkan rajin baca Quran. Tapi ketika melewati tempat yang serem, angker, ada yang mengatakan numpang-numpang. Bangun. Bener gak, Bib? Bener. Itu sihir nggak gue maksudnya? Dia numpang sama siapa? Kalau yang nunggu jahil, numpang mulu kapan bayar? Iya ya. Iya. Itu kayak gitu jadinya syirik nggak? Iya. Syirik itu kan menyekutukan, artinya menyamai kekuatan tadi dengan kekuatan Allah. Bisa jadi syirik kecil mungkin ya? Syirkul khafi. Kan dibilang riya kan, takut. Padahal diajarkan kalau melewati tempat itu kan ta'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kasih ilustrasi sederhana biar mereka paham, Bib. Yeah. Ustadz, kan kita sadar di samping bangsa manusia juga ada bangsa jin. Bangsa jin yang lain. Terus kenapa? Ya kita mesti bilang dong izin sama mereka yang telah mendahului menempati gitu. Saya bilang betul. Tapi saya kasih ilustrasi. Anda tahu yang nama ikan? Tahu? Ikan hidupnya mana? Di air. Ketika kita angkat, hidup gak? Hidup. Tapi kondisinya lemah. Anda pintar. Sekarang itu jin, setan, iblis hidupnya di alam lain. Ketika dia menampakkan di hadapan kita manusia, bukan alam dia, kondisinya lemah. Anda gebuk kena, Anda sambit kena. Iya juga ya. Iya, bukan dia juga, emang iya. Ibarat ikan yang lagi di daratan ya, pasti dia angkat. Jadi ngapain takut ya? Tepat sekali. Ntar kalau dia ngerasukin tubuh kita gimana?
kagak bakal bisa juga ya. Nggak bisa. Karena dia dalam keadaan lemah ya. Lemah. Yang masuk itu kan kalau di kondisi lupa Allah Ta'ala, nggak pernah zikrullah. Orangnya lagi lupa Allah. Lupa Allah. Kita bilang mengatakan kosong. Nggak pernah wudhu. Iya, nggak ada protek gitu ya. Nggak ada protek ya. Iya. Makanya penting jaga wudhu ya. Biar nggak kemasukan. Iya, jadi kita counter yang demikian, Bib. Karena sering terjadi masyarakat, Bib. Kasihan gitu. Kita bilang dakwah penguatan apa? Akidah, tauhid. Tauhid ya. Tauhid. Kalau tauhid kuat. Sama yang lain nggak takut ya. Kan istilah sufi katakan, ana nanti kalau ingat ana ucapkan, idza akhafallahu syai' apa? Akhafallahu kulla syai', nanti tolong lurusin. Jikalau seseorang takut sama Allah Ta'ala, seluruh makhluk akan takut sama dia. Iya, betul. Kan ada ungkapan tasawuf kan begitu kan. Jadi kalau dia udah takut sama Allah, dia nggak takut sama jin setan iblis. Iya. Bahkan jin setan iblis takut sama dia. Binatang buas, binatang berbisa, bahkan pemimpin yang zalim pun takut sama dia. Sebaliknya kalau kita berani melawan hukum Allah, maka kita akan jadi sangat penakut ya, karena kita nggak punya penyangga siapa-siapa lagi ya. Iya. Ya Allah, benar juga. Al-Wahan tadi. Al-Wahan ya. Iya. Kalau tadi kalau bicara tauhid, kalau kita makin nunjukin rasa takut kita sama jin, sama setan, makin dia senang, makin dia ngerjain kita mulu mungkin barangkali ya. Kita takut sama manusia, ditakut-takuti manusia. Takut sama binatang, ditakut-takuti binatang. Takut sama jin, ditakut-takuti jin. Iya benar. Kalau takut sama Allah Ta'ala, seluruh makhluk akan takut sama dia. Allah, benar juga ya. Masya Allah, Masya Allah. Itulah kebiasaan Al-Fakir yang Al-Fakir sampaikan kepada jamaah yang hadir. Dengan bahasa yang bahasa kampung, Bib. Mereka jadi paham. Kalau bahasa yang ketinggian, nggak paham mereka. Ke cerita saat ini terjadi dekadensi moral. Dia tanya dekadensi apaan tuh? Dekadensi makhluk apaan? Makhluk apaan tuh? Ya, maka dibilang kita Ustadz Korea lah gitu. Masya Allah. Merendah kayak. Jadi benar. Yang pertama penguatan tauhid dulu ya. Supaya dia nggak gampang goyah ya. Kalau tauhidnya udah kuat, berikutnya apa? Bu ya, yang harus kita ajarkan ke masyarakat? Syariat. Syariat, biar dia tahu dia orang Islam, punya Tuhan yang namanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau sudah dituhankan, maka Allah Ta'ala punya kewajiban syariat yang harus dia pelajari. Kalau dia nggak pelajari syariat, repot. Antum tahu, Bib, saat ini kita ngeri, Bib. Jadi sekarang kalau saat ini kita tahu ada pinjol. Pinjaman online. Nah, ada ojol, ojek online. Sekarang ada pacaran pinjaman. Pacol. Iya. Pacol. Ya tahu ya antum ya? Enggak tahu, ada. Baru denger ini. Jadi ada satu anak muda, dia nggak punya pasangan, Bib. Aduh. Bisa rental, Bib. Bisa rental. Dengan tarifnya itu kalau cuma ngajak makan, ngajak apa pergi kondangan, itu 1-2 jam 300.000, Bib. Jadi pernah saya dengar podcastnya begitu. Saya bilang kalau memang cuma ngajak kondangan makan 300.000, apa bedanya dengan perempuan yang mendampingi minum di diskotik? Kok Ustadz tahu? Ya karena yang pada ngaji kan yang mantan-mantan cerita. Yang ngajak buaya itu banyak yang begitu-begitu, mantan begitu. Ya kan tadi Ana bilang, Ana kasihan di awal pembicaraan, kasihan kepada mereka Islam tapi terperosok, Bib. Kata orang tua dulu, kalau ingin menolong orang yang tenggelam, kita harus pandai berenang. Kalau kita nggak pandai berenang, ingin menolong orang berenang, lemparkan ban. Jangan coba-coba nolong orang tenggelam kalau kita nggak ada bannya, nggak pandai berenang. Jadi kita tarik, Bib. Di dalam dunia dakwah, berenang dan ban itu apa? Ya artinya kalau kita punya kemampuan skill untuk narik mereka, tarik, ajak. Tapi kalau nggak punya kemampuan, lemparkan ban, pakai orang lain. Ambil, serahkan kepada alim ulama. Jadi kayak penarik-penarik. Iya, anggap aja kenek.
Insya Allah. Ini Mas Anwar mungkin bannya Buya Abdul Majid ya. Insya Begitulah. Allah, Mas Wangki nih. Yang bersama Buya Abdul Majid ini ada namanya Mas Wangki. Beliau Masya Allah murid setia ya, Masya Allah. Pernah kejadian Bib di majlis. Anda tahu? Di tangannya kitab, di kantongnya mention. Mention, maksudnya? Mention miras. Botol gepeng Bib. Ajit, ngaji ke Buya. Ngaji. Anda ngelihat, Anda nggak marah. Anda diam ketawa. Tapi ngaji dia. Lama-lama dia hadir ngaji. Sebagaimana tadi Anda cerita tentang isi bak dengan pakai keranjang. Hati jadi bersih, Bib. Miras dia tinggalkan. Di rumahnya buka majelis. Ajib, Masya Allah. Bib. Nanti kita dakwahin dulu ya. Yang penting dia biar ngerasain dulu indahnya ya. Betul. Makanya ketika Wangki dengan dakwah hapus tato bilang ini satu dakwah yang nggak dimiliki oleh mubalik yang lain, nggak bisa. Ya kan, mubalik dai yang lain belum tentu bisa. Iya betul. Masing-masing ada jalannya kan, doang terus jalan. Tapi antik dari semuanya itu memang orang dakwah pasti nggak mulus. Orang dakwah pasti nggak semuanya senang, pasti nggak senang. Ada yang secara terang-terangan menghadang kita. Ada yang secara halus, Bib, dengan ngerjain kita. Kita sadar, oh iya, asbabun nuzul al-falak an-nas kan Nabi dikerjain. Dukun Yahudi kan, ya dengan diikatnya 11 lembar rambut Nabi, digencet batu di sebuah sumur, kan. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk ngangkat daripada batu tadi. Nabi sembuh, tutuplah sumur tadi, nggak boleh dikonsumsi. Dakwah gitu juga, Bib. Jadi kita dakwah ngeliat sirah nabawiyah, belajar, oh begitu. Berarti kita mesti siap resikonya tadi. Ya, Wangki ini saya ingatkan hapus tato nggak sembarangan hapus. Ya, pasti ada hal-hal yang tanda kutip kan. Makanya kita bekalin. Jangan lepas dari ratib. Jangan lepas. Ajib, iya. Itu bentengannya tuh. Masya Allah. Ya kadang-kadang, saya juga sering diajak Mas Wangki ini di acara hapus tato. Kadang-kadang orang datang, bukan niat mau ngapus mau tobat ya. Mau ngapus mau tambah lagi ya. Mau ngapus mau tambah lagi. Wah ngapain nih, orang udah dikasih gratis. Jadi subhanallah dengan berkah surat Ar-Rahman yang mereka hafal. Betul. Berkah ratib akhirnya jadi nggak jadi. Jadi balik lagi ke Islam. Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi dengan zikir tadi luar biasa. Betul. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan hidayahnya luar biasa. Allah akan tarik kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya, Masya Allah. Mengenai ratib, Bib, boleh gak Anda cerita tahadus bin ni'mah dikit? Boleh banget dong. Boleh. Dalam syarah Ratibul Attas itu jelaskan siapa yang punya hajat baca 40 kali. Hajat kabul. Secara logika kita baca semahir-mahir orang baca Ratibul Attas membutuhkan waktu 30 menit. Semahir-mahirnya kan. Sekarang dia baca 40 kali. 20 jam kan? Bener gak? Betul. Nah, Anda ketika baca kitab kepengen mengaplikasikan, tapi punya strategi 40. Begitu kita baca, butuh 8 orang. 40 bagi 8 berapa? 5 kan? Jadi kita baca 5 kali. Kita baca 5 kali, kan 8 orang termasuk Ana. Ini cerita tahadus bin ni'mah, Bib. Di depan kita ada aqua mineral, udah dibuka. Ya ada yang 3,5, ada yang 3 sedikit. Kebiasaan Ana mencontoh guru Ana Al-Maghfurah Kiai Haji Amir Syarifuddin Nawawi. Ya, kalau baca doa mata tertutup. Untuk kalau pribadi Ana menambah kekhusyuan. Ketika selesai udah baca 5 kali, Ana baca doa penutup, mata tertutup, kedengaran kuping Ana pada ribut. 7 orang ini pada ribut kasak kusuk. Tapi Ana nggak peduliin. Terakhir, alhamdulillah baru buka. Selesai Anda tegur. Ente kenapa? Anda baca doa pada ribut. Kok nggak pada amin? Emang Buya nggak tahu. Maksudnya apa? Ketika Buya baca doa, ya Anda nggak tahu Anda lagi merem. Kenapa? Itu air yang di air mineral naik, Bib. Naik. 7 orang ini yang saksi ngelihat semua. Anda bilang, ente jangan bohong. Bahaya loh bohong.
Enggak Buya. Mana lihat kok air mineral di gelas itu semuanya pada penuh. Padahal waktu awal baca ratib ini tinggal sedikit. Ani bilang air mineral yang mana aja yang naik. Ini minum. Belum bagi semua minum. Untuk diulangin belum tentu bisa, Bib. Jadi itu cerita Tahdits bin Nikmah. Begitu baca syarah Ratibul Atas, langsung Anda praktekin. Masya Allah. Itu salah satu bukti, Bir. Ajib. Ya, Masya Allah. Ya Allah itu. Ya. Ada dampaknya ya setelah minum gitu? Banyak, Bir. Lebih tenang. Ajib. Jadi nggak temperamental, lebih. Bukan betul apa yang Nabi bilang deh. Betul deh, kita ngerasain. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Allah, ya, insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Amin. mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah dawamkan zikir kepada kita. Amin. Allah beri kita nikmat berupa mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepaskan zikir sama Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi tadi kata Buya mengutip, jangan lepaskan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena itu adalah pembersih bagi kita, khususnya pembersih bagi hati kita, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hati kita bersih, maka indah kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Insyaallah. Jazakumullah khair, Buya. Sama-sama. Udah main jauh-jauh ke sini. Berbagi Alhamdulillah. Terima kasih, berbagi pengalaman. Jangan gampang ke sini ya. Tadi udah nyobain makan bawah pohon. Waduh, luar biasa. Pemirsa, cobain. Iya. Makan bawah pohon. Makan bawah pohon. Alhamdulillah. Yakin? Unik pot. Yeah. Insyaallah. Al-Fakir nggak tanggung jawab kalau ketagihan. Insyaallah. Makasih banyak, syukran Buya. Sama-sama. Makasih banyak Mas Wangki yang udah nganterin. Masih banyak juga Kang Neja, kameramen dan juga operator. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat kita semua. Kami sapa ikhwan akhwat yang berada di Bondowoso, Banyuwangi, Yogyakarta, Batam, Sukabumi, Pontianak, di Al Khairat di Palu, dan ikhwan akhwat yang menyimak melalui YouTube Rasil TV, juga streaming melalui aplikasi Hijrah maupun aplikasi Radio Sehat Rahim. Jazakumullah khairan jaza. Al-Fakir Isa Al-Kaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.